Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Dengan judul refleksi kita pada hari ini yaitu kelemahan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang mempunyai kelemahan, dan sebenarnya kita mempunyai banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan, baik secara fisik, emosional, intelektual, dan kerohanian. Kita juga mungkin sedang mengalami situasi yang tidak dapat dikendalikan, yang membuat kita lemah, seperti misalnya keterbatasan keuangan atau hubungan terhadap sesama. Masalah-masalah yang lebih penting lagi yang harus kita atasi adalah bagaimana kita melihat kelemahan itu sebagai salah satu cara Allah untuk memperkenalkan diri kita di tengah-tengah dunia ini. Namun banyak orang menyangkali kelemahannya. Ada juga yang mempertahankannya, bahkan memberi alasan-alasan, menyembunyikan, dan bahkan membenci dirinya sendiri. Ini adalah sebuah upaya yang menghalangi Tuhan memakai masalah tersebut seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kelemahan kita. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 9 yang mengatakan, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Jadi sering Tuhan bertindak dengan cara-cara yang bertentangan dengan yang kita kira. Kita mengira bahwa Tuhan hanya ingin memakai kekuatan kita, tetapi justru Tuhan juga ingin memakai kelemahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 yang mengatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Jadi kelemahan kita bukanlah suatu kebetulan. Tuhan dengan sengaja mengizinkan itu dalam kehidupan kita untuk sebuah tujuan, yakni mendemonstrasikan kuasa Allah melalui diri kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah terkesan dengan kekuatan atau kemandirian kita. Tuhan justru tertarik pada orang yang lemah dan mengakui kelemahan itu. Yesus menganggap pengakuan akan kebutuhan kita ini sebagai miskin dalam roh. Itu adalah sikap nomor 1 yang Tuhan berkati. Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang bagaimana Tuhan memakai orang-orang biasa yang tidak sempurna untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kelemahan mereka. Jika Tuhan hanya memakai orang-orang yang sempurna, tidak akan ada yang pernah selesai. Karena tidak seorang pun dari kita yang tanpa cacat. Bahwa Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna adalah berita yang membesarkan hati bagi kita semua. Suatu kelemahan atau duri, seperti yang dikatakan Paulus, bukanlah itu dosa atau kejahatan atau cacat karakter yang dapat kita ubah, seperti kebiasaan kita makan berlebihan atau sikap tidak sabar. Kelemahan adalah keterbatasan yang kita warisi atau tidak dapat ubah. Itu mungkin saja adalah keterbatasan fisik seperti cacat fisik, penyakit kronis, energi yang rendah secara alami, atau ketidakmampuan. Itu mungkin juga adalah keterbatasan emosional, seperti luka-luka trauma, memori yang terluka, atau kepribadian yang aneh atau temperamen bawaan. Itu mungkin juga adalah keterbatasan intelektual atau talenta. Tidak semua orang dari kita adalah orang-orang yang super berbakat atau cerdas. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berpikir tentang keterbatasan dalam kehidupan kita mungkin tergoda untuk menarik kesimpulan, Tuhan tidak akan pernah dapat memakai saya. Tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kita. Tuhan justru
suka menaruh kuasanya yang besar ke dalam wadah yang biasa. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Seperti keramik biasa, kita rapuh, cacat dan mudah pecah. Tetapi Tuhan akan memakai kita jika kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui kita. Agar itu terjadi, maka kita harus tetap setia di dalam mengikut Kristus dan menyadari bahwa potensi kemampuan yang kita miliki, Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Dan apapun keterbatasan kita, Tuhan sudah menempatkan kita pada ruang yang tepat, pekerjaan yang pantas sesuai dengan rencana dan maksud Allah yang mulia dan penuh dengan sukacita untuk semua. Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin.